Belum. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Willy Satria Sihaan, NIM 71832400024 dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, jurusan Ilmu Ekonomi. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. M. Fitri Ramadan SEMSI selaku dosen mata kuliah Perencanaan Smart Ekonomi. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Smart Ekonomi. Soalnya berdasarkan skema di atas atau dari soal yang diberikan, ada 3 modal dasar menuju kota cerdas, yaitu Smart People, Smart Infrastruktur dan Teknologi, dan Smart Governance. Namun dari data yang ada menunjukkan bahwa yang pertama dari sisi Smart People, World Population Review merilis nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia adalah 78,49, berada di urutan 130 dari 199 negara. Rata-rata IQ orang Indonesia yang tadi 78,49 itu terbilang masih rendah, karena kita tahu bahwasanya nilai rata-rata yang standar itu 80%. Seperti yang kita ketahui, seperti negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia itu memiliki nilai rata-rata 87,58, dan Singapura itu jauh di atasnya, yaitu 105,89, berada di atas rata-rata IQ negara. Sementara yang kita ketahui bahwasanya negara Indonesia itu duluan merdeka daripada negara-negara tersebut. Namun kenapa negara Indonesia nilai IQ-nya berada di bawah rata-rata? Banyak faktor yang mempengaruhi tersebut, seperti yang kita ketahui, masalah-masalah sosial di Indonesia, masalah-masalah kesehatan, serta pendidikan di Indonesia itu belum terbilang memadai, dimana kita ketahui pendidikan kesehatan di Indonesia itu tidak merata. Yang seperti kita ketahui itu, dulu pendidikan itu hanya ada di kota-kota besar saja, di daerah-daerah terpencil itu belum tersentuh, sehingga untuk mencapai nilai rata-rata di atas rata-rata itu masih terbilang cukup sulit, karena kan untuk mencari nilai rata-rata ini keseluruhan orang-orang Indonesia itu dibagi, sehingga dapatlah hasil yang tadi. Namun sekarang ini pemerintah sudah meningkatkan sumber daya manusianya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku, seperti yang kita ketahui kebijakan-kebijakan era Bapak Jokowi, yaitu wajib belajar 12 tahun dan itu gratis. Lalu yang kedua itu pemerataan tenaga pendidik di Indonesia sudah mulai disalurkan ke negara-negara terpencil. Dan untuk sekarang ini yang kita ketahui itu kesehatan atau bidang-bidang infrastruktur di Indonesia juga sudah mulai ditingkatkan agar lebih mudah diakses. Itulah upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga untuk kedepannya sumber daya manusia di Indonesia itu bisa meningkat kualitasnya dan melewati nilai rata-rata tersebut. Mungkin saya rasa itu untuk menjawab soal nomor 1. Soal yang nomor 2, dari sisi smart infrastruktur dan teknologi, menurut laporan Speedtest Global Index, posisi kecepatan di internet di Indonesia berada di ranking 105 secara global pada bulan Mei 2022. Kalau menurut saya, karena saya kebetulan tinggal di kota besar seperti kota Medan ini, penggunaan internet untuk kebutuhan sehari-hari itu menurut saya sudah terbilang bagus. Apalagi di Medan ini semua provider itu bisa digunakan, sehingga kita mencari informasi atau apa saja melalui internet itu sudah gampang. Namun yang menjadi kendalanya itu yaitu pemerataan internet tadi. Kalau di kota-kota besar itu kita bilang bisa memang gampang untuk mengakses internet, namun ke kota-kota kecil atau yang terpencil itu belum dapat internet. Jadi pemerataan internet di Indonesia itu tidak merata, karena kita ketahui sistem geografis Indonesia itu
masih terbilang cukup luas. Indonesia berada di antara pulau-pulau, apalagi budaya-budaya Indonesia itu masih ada yang tidak memperbolehkan eh, seperti kemajuan-kemajuan teknologi itu masuk ke daerah mereka sendiri, sehingga untuk itu mempersulit eh, internet tadi. Jadi untuk peningkatan itu pun saya rasa negara Indonesia masih sulit dalam menangani itu. Jangankan menangani kecepatan internet untuk pemerataan seluruh Indonesia, sedangkan untuk masalah sosial, masalah kesehatan, masalah pendidikan saja Indonesia juga lagi sedang membenahi. Saya rasa itu. Jadi untuk masalah internet itu saya rasa masih dikesampingkan, bukan tidak diurus, namun dikesampingkan secara pelan-pelan, karena masih ada yang lebih penting lagi dari itu. Untuk menjawab soal nomor 3 dari sisi smart governance, berdasarkan The Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis oleh WEF, dimaksud peringkat daya saing Indonesia menduduki peringkat 50 dunia dari 141 negara yang disurvei. Pemerintah Indonesia sudah meningkatkan penetapan kelolaan pemerintah cerdas tadi, seperti smart governance itu, dengan metode yang pertama itu yaitu menyediakan sumber daya manusia dengan kualitas dan kuantitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik. Kedua, meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, mensosialisasikan dan melaksanakan pembangunan yang smart ekonomi tadi. Jadi mereka sudah melakukan penyuluhan gimana enaknya kalau kita menggunakan smart ekonomi, kayak mana lebih gampangnya. Terus yang ketiga, melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimal sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan. Yang keempat itu, pemerintah sudah mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem penggunaan teknologi yang terjamin keberlangsungannya, serta menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandar akuratnya. Nah, saya rasa itu penjelasan saya dari soal-soal yang diberikan. Mudah-mudahan berguna untuk semua kalangan. Terima kasih. Shalom.